menatap langit di malam cerah, akan terpana memandangi bintang-bintang yang menembus kegelapan. Pemandangan yang memukau itu biasanya mendorong orang bertanya-tanya, bagaimana alam semesta yang kita huni ini berawal, dan hukum-hukum apa yang mengaturnya. Bagaimana alam semesta berawal adalah pertanyaan yang mempesona manusia sepanjang zaman. Banyak ilmuwan dan filsuf sepakat pada satu kebenaran tentang asal mula alam semesta, yakni memiliki suatu awal dan diciptakan. Namun, di Eropa abad ke-19, sejumlah kalangan mulai bersuara mengingkari kebenaran ini. Dasar pengingkaran mereka adalah sebuah kepercayaan yang awalnya diajukan sejumlah filsuf Yunani, kepercayaan yang disebut materialisme. Sistem kepercayaan ini menganggap materi landasan mutlak keberadaan dan menolak keberadaan apapun selain materi. Kaum materialis abad ke-19 yang terpengaruh para filsuf Yunani kuno tertentu hendak menerapkan kepercayaan ini ke dalam astronomi, sehingga mereka menyatakan bahwa alam semesta tidak berawal dan sebenarnya ada untuk selamanya. Dengan demikian, mereka juga mengingkari keberadaan pencipta. Bertahun-tahun kemudian, kepercayaan materialis ini dibantah ilmu pengetahuan abad ke-20. Pengamatan dan perhitungan menunjukkan bahwa alam tercipta oleh suatu ledakan besar sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Dunia ilmu pengetahuan mulai menerima kenyataan bahwa alam semesta diciptakan. Ilmu pengetahuan menemukan Tuhan, seru sampul majalah Newsweek. Kini,
marilah kita mundur ke awal 1900-an dan melihat bagaimana teori Big Bang atau ledakan besar dirumuskan. Kalender menunjukkan tahun 1929 dengan sebuah tungku buatan pabrik, yakni tungku terbesar yang pernah dibuat. Para buruh sedang mencetak sekeping cermin raksasa. Cermin raksasa ini akan ditempatkan pada sebuah teleskop yang lebih besar dan kuat daripada model-model sebelumnya, dan rencananya teleskop itu dipasang di Observatorium Mount Wilson, California, yang akan menyaksikan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah. Edwin Hubble, seorang astronom termasyhur di masa itu, ialah orang di balik penemuan besar tersebut. Sebelumnya, Hubble menemukan galaksi-galaksi di luar bima sakti kita, hingga mengubah pandangan manusia pada alam semesta. Tahun itu, ia membuat satu lagi penemuan besar dengan teleskop baru di Observatorium Mount Wilson ini. Melalui berbulan-bulan pengamatan, ia mencatat bahwa cahaya dari galaksi-galaksi lain bergeser ke warna merah. Warna merah ini bernilai fisika penting. Menurut hukum fisika, spektrum sumber cahaya yang menjauhi titik pengamatan akan perlahan-lahan bergeser ke warna merah. Karena itu, pengamatan ini menunjukkan satu fakta yang tak terungkap sebelumnya. Semua galaksi di ruang angkasa menjauhi kita. Penemuan ini berakibat tak terduga di dunia ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan segera menegaskan satu kenyataan yang amat penting. Hubble sedang menuju ke satu penemuan penting lainnya. Galaksi-galaksi bukan hanya menjauhi kita, namun juga menjauhi satu sama lain. Jarak antar galaksi bertambah seiring dengan waktu. Hanya ada satu cara menafsirkan hal ini: alam semesta mengembang. E is equal mc square, in which energy is third equal to... Nyatanya, mengembangnya alam semesta sudah pernah diajukan dalam sebuah teori ilmiah. Melalui perhitungan, Albert Einstein, ilmuwan terbesar abad itu, sampai ke kesimpulan bahwa alam semesta tidaklah tetap atau diam, melainkan terus-menerus mengembang. Akan tetapi, pada masa itu, model alam semesta diam adalah teori yang diterima, dan Einstein mengabaikan kesimpulan ini untuk menghindari menantang model itu. Belakangan, Einstein mengakui itulah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Lalu, menggabungkan pengamatan dan perhitungan teoretis Hubble dengan pengembangan alam semesta yang teramati. Apakah makna semua ini? Agar lebih paham bagaimana alam semesta mengembang, kita mesti membayangkan seluruh alam seakan permukaan sebuah balon yang sedang kita tiup. Pada balon itu, kita telah menggambar sejumlah titik berjarak sama. Bersama membesarnya balon, titik-titik tersebut kian menjauh satu sama lain. Ini memperlihatkan bahwa semakin kita mundur ke masa lampau, terus hingga ke awal waktu, kita akhirnya mendapati bahwa alam semesta tidaklah lebih dari sekedar satu titik tunggal. Perhitungan menunjukkan bahwa titik tunggal ini bervolume nol dan berkepadatan tak terhingga. Namun,
ilmu pengetahuan tidak mengenal titik yang bervolume nol. Alam semesta mewujud dari ledakan titik ini. Ilmuwan menyebutnya Big Bang, yang berarti ledakan besar. Ledakan besar menunjukkan bahwa alam semesta terbentuk dari suatu ketiadaan, dengan kata lain, diciptakan. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana fakta-fakta ilmiah ini sebenarnya telah dipaparkan dalam Al-Quran sejak dahulu. Sesungguhnya kebenaran tentang asal mula alam semesta telah disampaikan kepada manusia sekitar 14 abad sebelum penemuan Hubble. Di masa ketika astronomi belum berkembang, di dalam Al-Quran yang diturunkannya sebagai petunjuk, Allah menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Dia pencipta langit dan bumi. Penelitian ilmiah mutakhir membuktikan bahwa semua materi yang saat ini membentuk alam semesta sebelumnya terkumpul di satu titik yang lalu menjadi terpisah. Namun, kebenaran yang diungkapkan teori ledakan besar ini telah disampaikan kepada manusia 1400 tahun lalu dalam Al-Quran. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Juga, berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran secara menakjubkan mengabari manusia tentang mengembangnya alam semesta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Semua fakta yang terungkap sebagai hasil penelitian ilmiah abad ke-20 sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, dan ini sekali lagi memperlihatkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Bagaimana teori ledakan besar meraih kemenangan ilmiahnya? Bagaimana para pembela pemikiran materialis takluk saat menghadapi ledakan besar? Segera akan kita lihat. Ledakan besar menunjukkan jelas-jelas kepada dunia ilmiah bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Namun, ini tak menghentikan sebagian materialis dari menolak ledakan besar secara membabi buta. Arthur Eddington, fisikawan materialis ternama, menerangkan alasan penolakan itu sebagai berikut. Secara filosofis, pernyataan bahwa tatanan alam yang ada sekarang bermula secara tiba-tiba bagi saya sangat menjijikkan. Astronom Inggris yang terkenal, Sir Fred Hoyle, juga sangat jengkel pada teori ledakan besar. Di pertengahan abad ke-20,
Hoyle mengajukan gagasan tandingannya, Steady State Theory atau teori keadaan tetap. Teori ini tak banyak berbeda dengan teori alam semesta tetap yang diterima luas di abad ke-19. Teori keadaan tetap, seperti juga materialisme abad ke-19, menyatakan bahwa alam semesta selalu ada dan berukuran tak terhingga. Tujuan sebenarnya teori ini adalah mendukung filsafat materialis dan sungguh berseberangan dengan teori ledakan besar yang secara ilmiah menerangkan terciptanya alam. Selama beberapa waktu, para pembela teori keadaan tetap menahan serbuan teori ledakan besar. Namun, ilmu pengetahuan terus maju menggilas mereka. Di tahun 1948, ahli fisika Amerika, George Gamow, membuat satu penemuan penting tentang teori ledakan besar. Menurut perhitungan Gamow, seharusnya ada sejumlah tertentu radiasi di alam semesta sebagai sisa dari ledakan besar itu. Radiasi ini mestinya tersebar merata di seluruh alam. Bukti yang diperlukan demi membenarkan perhitungannya datang tak terlalu lama. Di tahun 1965, ilmuwan Arno Penzias dan Robert Wilson bersama-sama menemukan radiasi ini. Radiasi ini, yang mereka sebut radiasi latar alam semesta, tersebar merata kemanapun mereka melihat di alam semesta. Radiasi ini segera disadari sebagai warisan ledakan besar yang masih menggema sejak detik-detik pertama ledakan itu. Penzias dan Wilson berbagi hadiah Nobel untuk penemuan penting ini. Arno Penzias menyatakan yang berikut tentang peristiwa hebat ini. Astronomi menuntun kita kepada satu kejadian unik, suatu alam semesta yang tercipta dari ketiadaan. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di tahun 1989, NASA meluncurkan sebuah satelit ke angkasa untuk meneliti gejala radiasi latar alam semesta. Sensor-sensor peka pada satelit yang dinamakan COBE itu membenarkan perhitungan Penzias dan Wilson hanya dalam 8 menit. COBE merekam bukti sisa-sisa ledakan besar yang darinya alam semesta lahir. Penyingkapan ini, yang disebut sebagai penemuan abad itu, merupakan bukti langsung teori ledakan besar. Bukti teori ledakan besar ini diumumkan luas oleh media di seluruh dunia. Pertama-tama malam ini, kami akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang kita semua pahami apa yang seorang ilmuwan hari ini sebut penemuan terbesar abad ini, jika bukan sepanjang masa. Itulah kata-kata fisikawan Inggris Stephen Hawking, pengarang dari Francisca Herbert. Teori ledakan besar dibuktikan oleh penelitian tentang kabut bintang. Pada acara close up pagi ini, saya akan melihat tulisan tangan Tuhan. Itulah sebutan para ilmuwan bagi data terakhir yang mereka peroleh dari angkasa luar. Astrofisikawan merasakan satelit yang berpernak-pernik. Selain bukti seperti mengembangnya alam semesta dan radiasi latar, satu lagi tanda penting adalah jumlah gas hidrogen dan helium yang ada di ruang angkasa. Pengamatan ilmiah menunjukkan bahwa perbandingan antara hidrogen dan helium di alam semesta tepat sama dengan sisa sejak ledakan besar yang diramalkan perhitungan. Kandungan hidrogen yang tinggi dalam bintang-bintang yang masih membara di alam semesta menjadi tambahan bukti bagi teori ledakan besar. Sebab
jika alam semesta tidak berawal dan selamanya ada seperti yang dinyatakan kaum materialis, seharusnya hidrogen kini telah menjadi helium. Semua bukti nyata ini menuntun kepada diakuinya teori ledakan besar di kalangan masyarakat ilmiah. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan menemukan fakta bahwa alam semesta telah diciptakan. Dennis Sciama yang bertahun-tahun membela teori keadaan tetap bersama Fred Hoyle mengungkapkan perasaannya tentang bukti-bukti teori ledakan besar sebagai berikut. Saya dahulunya pendukung teori keadaan tetap, bukan karena percaya bahwa teori itu pasti benar, tetapi karena melihatnya sangat menarik, sehingga saya ingin agar teori itu terbukti benar. Namun, karena bukti-bukti pengamatan yang menentang kian banyak, kian jelas bahwa permainan sudah selesai, dan orang harus meninggalkan teori keadaan tetap. Dengan kemenangan teori ledakan besar, gagasan yang menyatakan materi sudah ada selama-lamanya masuk keranjang sampah sejarah. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa materi memiliki awal, bahwa materi telah diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Ini membuktikan keberadaan pencipta, sebuah kebenaran yang diingkari oleh kaum materialis. Menghadapi fakta yang tak meragukan ini, seorang filsuf ateis yang terkenal, Anthony Flew, terpaksa membuat pengakuan ini. Luas diketahui bahwa pengakuan itu baik bagi jiwa. Karena itu, saya akan mulai dengan mengakui bahwa kaum ateis harus risih pada kesepakatan terkini tentang alam semesta. Sebab tampaknya para ilmuwan kosmologi telah menyediakan sebuah bukti ilmiah bahwa alam semesta memiliki awal. Teori ledakan besar membuktikan tidak hanya materi yang mempunyai awal, tetapi juga waktu. Waktu juga tercipta bersama ledakan besar, sebab waktu adalah suatu gagasan yang bergantung pada materi dan tak dapat dibahas tanpa materi. Fakta ini juga menunjukkan kepada para ilmuwan bahwa materi dan waktu telah diciptakan pencipta yang tak terikat oleh gagasan-gagasan itu dan yang mengatur segalanya. Astrofisikawan Amerika Hugh Ross, pengarang buku The Creator and the Cosmos, menulis, jika permulaan waktu seiring sejalan dengan awal alam semesta, maka penyebab alam haruslah suatu wujud yang bekerja di suatu dimensi waktu yang sepenuhnya lepas dari dan telah ada sebelum dimensi waktu alam semesta. Ini memberitahu kita bahwa Sang Pencipta itu maha tinggi dan bertindak di luar batas-batas dimensi alam semesta. Banyak ilmuwan yang mempelajari bukti ilmiah tanpa prasangka menerima keberadaan Pencipta yang Maha Kuasa. Pencipta materi dan waktu ialah Allah, Tuhan bumi, langit, dan seluruh alam. Bagaimana ilmuwan mengungkap keseimbangan halus di alam semesta? Bagaimana sebenarnya keseimbangan ajaib di alam semesta terbentuk? Jawabannya segera hadir.
Ilmu pengetahuan modern tidak hanya membuktikan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan, namun juga menunjukkan bahwa tiap rinciannya adalah hasil rancangan tanpa celah. Penemuan mutakhir membuktikan alam semesta tidaklah terbentuk tanpa sengaja seperti dinyatakan kaum materialis. Sebaliknya, seluruh alam adalah ciptaan sempurna Allah. Salah satu peran alam semesta yang ditetapkan Allah adalah membentuk lingkungan ternyaman bagi manusia. Pengamatan astrofisika menunjukkan bahwa laju pengembangan alam semesta, kedudukan bumi di galaksi Bima Sakti, panjang gelombang cahaya matahari, nilai kekentalan air, jarak antara bumi dan bulan, perbandingan jumlah gas-gas atmosfer, dan banyak faktor lain telah dirancang membentuk lingkungan ternyaman bagi manusia. Keseimbangan ini amatlah halus, hingga sedikit perubahan dalam perbandingan-perbandingan ini membuat bumi tak layak huni. Dunia kita akan menjadi planet mati. Para astronom dan fisikawan teoritis menyebut keseimbangan yang memukau ini fine-tuning atau penyelarasan cermat. Dan seiring bergantinya hari, ditemukan lebih banyak bukti lagi penyelarasan cermat ini. Melihat kenyataan ini, banyak ilmuwan, bahkan yang memendam prasangka materialis, menerima bahwa alam semesta itu sebuah rancangan agung dan hasil penciptaan. Misalnya, astrofisikawan Inggris George Ellis menulis bahwa penyelarasan cermat yang ada di alam semesta ini hanya dapat dijelaskan dengan keajaiban, dengan kata lain, melalui campur tangan Tuhan. Penyelarasan cermat yang mengagumkan terjadi dalam hukum-hukum yang memungkinkan kerumitan ini. Kesadaran akan kerumitan hasil penyelarasan itu membuat sangat sulit menghindari pemakaian kata ajaib tanpa berpihak mengenai status keberadaan dunia ini. Dan Profesor John O'Keefe, seorang astronom yang bekerja untuk NASA, menyatakan, jika alam semesta tidak dibuat dengan kecermatan tertinggi, kita tidak mungkin pernah ada. Menurut saya, keadaan ini menandakan bahwa alam semesta diciptakan agar manusia dapat hidup di dalamnya. Kesimpulannya, setelah berabad-abad tipu daya materialisme, hari ini dunia ilmu pengetahuan dengan jelas menunjukkan keberadaan Allah. Keseimbangan mengagumkan dari ledakan besar, tatanan agung yang tercipta setelahnya, semua segera kita lihat. Sebagaimana telah kita lihat, alam semesta yang kita huni lahir sekitar 15 miliar tahun lalu lewat sebuah ledakan besar dan terus mengembang hingga bentuknya yang sekarang. Kehampaan ruang angkasa, galaksi, planet, matahari, bumi. Singkatnya, semua susunan dan benda di alam semesta terbentuk sebagai hasil ledakan ini. Tetapi, ada satu rahasia agung. Ledakan besar adalah sebuah ledakan ajaib yang melibatkan semua materi yang diperlukan untuk membentuk alam semesta.
Jika itu sebuah ledakan tak sengaja, materi yang terbentuk di dalamnya akan tersebar kemana-mana, acak tanpa aturan. Tetapi itu tak terjadi. Materi menyebar ke kehampaan ruang angkasa dan membentuk galaksi, bintang, dan tatanan bintang menurut suatu rancangan yang pasti. Akhirnya, terbentuklah satu alam semesta yang amat teratur dan tertata. Ini suatu gagasan menakjubkan bagi banyak ilmuwan, sebab semua ledakan menghancurkan tatanan dengan memecahnya berkeping-keping. Semua ledakan berdampak merusak. Karena itu, terbentuknya tatanan tanpa celah setelah ledakan besar ini hanya dapat dijelaskan sebagai sebuah keajaiban. Sebagaimana yang dinyatakan astrofisikawan Alan Sandage. Saya melihat amat tidak mungkin tatanan semacam itu lahir dari kekacauan. Tuhan adalah penjelasan bagi keajaiban keberadaan. Mengapa ada sesuatu dari ketiadaan? Keajaiban besar ini mengumpulkan atom-atom dengan cara tertentu, lalu membentuk alam semesta dan keseimbangan sempurna di antara miliaran galaksi, triliunan bintang, dan benda-benda langit lainnya. Allah lah yang maha bijaksana dan maha kuasa, yang membuat keajaiban ini dan memperlihatkannya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Serpihan-serpihan materi yang terbentuk akibat ledakan besar mulai saling menjauhi dengan kecepatan amat tinggi. Namun, jika bergerak sedikit lebih lambat, segenap materi akan menyatu sebelum tatanan-tatanan bintang sempat terbentuk, karena amat kuatnya gaya gravitasi. Dan jika alam semesta mengembang agak sedikit lebih cepat, segenap materi di dalamnya akan terserak dan tersebar ke segala penjuru, lenyap tanpa menyempatkan pembentukan galaksi dan bintang. Dalam kedua keadaan itu, tak akan ada makhluk hidup termasuk kita di alam semesta. Namun, keduanya tidak terjadi. Dan sebaliknya, laju pengembangan yang dirancang begitu baik melahirkan tatanan alam semesta yang sekarang ini. Jadi, seberapa haluskah keseimbangan ini? Profesor Stephen Hawking, seorang fisikawan terkemuka masa kini, menulis dalam bukunya yang terkenal, A Brief History of Time. Jika laju pengembangan sedetik setelah ledakan besar lebih lambat, bahkan hanya 1/100.000 triliun, alam semesta akan kembali menciut sebelum sempat mencapai ukurannya yang sekarang. Majalah terkenal, Science,
mengibaratkan awal alam semesta seperti menegakkan sebuah pensil di ujung lancipnya. Sedemikian hingga tetap tegak bahkan setelah 1 miliar tahun. Keseimbangan seperti itu sungguh di luar batas pemahaman manusia. Apakah yang ditunjukkan keseimbangan luar biasa ini? Pastilah, keseimbangan sehalus itu tak mungkin dijelaskan dengan ketidaksengajaan, melainkan menunjukkan sebuah rancangan cerdas. Fisikawan teoritis Paul Davies dari Adelaide University, Australia, menerima kenyataan ini sekalipun mendukung materialisme. Kemunculan bersama yang tampak ajaib dari nilai-nilai konstanta dasar alam semesta pastilah menjadi bukti terkuat bagi adanya suatu unsur rancangan alam semesta. Bukti-bukti nyata ilmu pengetahuan mengantarkan Davies yang materialis mengakui fakta bahwa alam semesta adalah hasil suatu rancangan dan penciptaan. Profesor astronomi Amerika, Josh Greenstein, membuat pernyataan senada dalam bukunya, The Symbiotic Universe. Seraya kita menelaah semua bukti, pemikiran terus-menerus timbul bahwa suatu pemeran di luar kekuatan alam, atau tepatnya pemeran, pasti terlibat. Ringkasnya, rencana dan tatanan unik di alam semesta jelas menunjukkan keberadaan pencipta yang memiliki ilmu, kekuatan, dan kecerdasan tanpa batas. Pencipta itu ialah Allah yang Maha Agung, Tuhan semesta alam. Apa gunanya ruang hampa yang sedemikian luas? Apa yang akan terjadi jika ruang angkasa tidak seluas itu? Akan segera kita saksikan. Jarak-jarak antar benda langit di alam semesta sangat menggentarkan besarnya dibandingkan dengan jarak-jarak di bumi. Jarak terjauh yang dapat kita tempuh di muka bumi ialah 15.000 kilometer. Matahari, benda yang kita anggap cukup dekat dengan kita, jauhnya 10.000 kali jarak itu, sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Jarak-jarak yang lebih besar diukur dengan satuan yang disebut tahun cahaya. Itulah jarak yang ditempuh cahaya selama setahun, sekitar 9.460 miliar kilometer. Galaksi Andromeda, tetangga terdekat Bima Sakti kita, terletak 2 juta tahun cahaya dari kita. Alam semesta sendiri berisi sekitar 100 miliar galaksi, dan dari sini kita menyadari bahwa membayangkan luasnya alam semesta adalah di luar kemampuan pemikiran kita. Lalu, mengapa alam semesta begitu luas? Para ilmuwan yang mencari jawabannya menemukan bahwa ukuran alam semesta adalah satu lagi angka yang mengejutkan. Jarak-jarak antar benda langit yang demikian jauh sebenarnya membuat mantap garis edar planet-planet. Perhitungan menunjukkan
bahwa jika jarak-jarak ini sedikit saja lebih besar, gaya gravitasi antar bintang akan menggoyahkan garis edar itu, sehingga mengakibatkan benda-benda langit melenceng dari jalur biasanya. Sebaliknya, jika jarak-jarak itu sedikit lebih dekat, unsur-unsur berat yang dilontarkan ke ruang angkasa lewat ledakan bintang raksasa akan jarang sekali jatuh ke bintang atau planet lain, hingga bumi akan kekurangan unsur-unsur yang penting bagi kehidupan. Kesimpulannya, segenap perhitungan tentang hal ini mengungkapkan satu kebenaran penting. Jarak-jarak antar bintang yang ada sekarang cocok bagi keberadaan tatanan planet seperti yang kita miliki. Dalam bukunya The Symbiotic Universe, Profesor Josh Greenstein menulis, jika saja bintang-bintang agak lebih rapat, astrofisika tidak akan banyak berbeda. Satu-satunya perbedaan ialah pemandangan langit malam dari rerumputan tempat saya berbaring, yang akan lebih dipenuhi bintang-bintang. Dan, oh ya, satu perubahan kecil lainnya, tidak akan ada saya untuk memandangnya. Segenap ruang yang percuma. Di sisi lain, dalam pemborosan inilah terletak keselamatan kita. Manfaat lain dari jarak antar galaksi yang amat besar adalah mencegah benda-benda raksasa yang bertualang di angkasa saling bertubrukan. Jika alam semesta tidak begitu luas, meteor-meteor raksasa yang mondar-mandir bisa menghantam bumi dan menghancurkan segenap kehidupan di planet kita. Seluruh keseimbangan ini menunjukkan bahwa jarak antar benda langit cocok bagi keberadaan kehidupan manusia. Jarak-jarak sebesar ini tidak tercipta secara acak. Allah menciptakannya dengan tujuan tertentu. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka, lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Informasi yang Anda saksikan dalam film ini menunjukkan sejumlah kebenaran penting. Filsafat materialisme yang menyangkal keberadaan Allah dan penciptaan alam semesta telah dibantah oleh ilmu fisika dan astronomi modern. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Ada rencana, tatanan, dan rancangan di setiap rincian alam semesta. Allah menciptakan keseimbangan-keseimbangan yang cocok untuk manusia.
Allah, pemilik pengetahuan, kekuatan dan hikmah yang tanpa batas, menciptakan alam semesta, dan tugas kitalah mengenali dan menghargai penciptaan ajaib ini. Sebab dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia sebagai berikut. Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.